Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, selamat siang. Pertama-tama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memperbolehkan saya untuk berbicara pada hari ini tentang perempuan dan diskriminasi. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua, teman-teman, dan para guru yang telah mendukung saya menjadi pribadi yang bangga akan hakikat saya tentang keperempuanan saya. Pembahasan mengenai diskriminasi terhadap perempuan, khususnya di negara patriarkal seperti negara kita, memang tidak ada habisnya. Dalam salah satu artikel yang saya baca, diskriminasi terhadap perempuan bahkan terjadi di dunia media yang seharusnya menjadi tempat yang netral. Dalam artikel lain, disebutkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan kita, yaitu Ibu Ida Fauziah, juga menyoroti banyaknya hambatan yang dialami perempuan di dunia kerja. Dan hambatan-hambatan tersebut didasari karena adanya pemikiran masyarakat bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Bukan hal yang mudah untuk berjuang bagi diri kita sendiri ketika lingkungan di sekitar kita mengatakan bahwa kita lemah. Tapi yakinlah bahwa kita mampu karena kita adalah perempuan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa kita adalah perempuan. Dan kata perempuan dalam bahasa Sanskerta berarti makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Artinya, kita sebagai perempuan sudah harusnya percaya diri dan tidak merasa lemah. Apakah kita sebagai perempuan akan terus-menerus menyalahkan laki-laki yang mendiskriminasi kita? Apakah kita sebagai perempuan akan terus-menerus meminta pemerintah untuk membela hak-hak kita sebagai perempuan? Bukan tanpa alasan Tuhan memilih kaum perempuan untuk membawa bayi dengan berat beberapa kilo setiap saat dan setiap waktu selama 9 bulan. Dan bahkan bertaruh nyawa saat melahirkan. Sementara kaum laki-laki hanya bisa bertahan selama beberapa jam saja saat berlatih angkat beban di tempat latihan kebugaran. Tuhan memilih kaum perempuan karena Ia tahu bahwa kita kuat dan berani. Setiap manusia diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik itu kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Karena itulah kita bisa saling melengkapi. Jadi, percayalah bahwa jika kita mengembangkan setiap bakat yang Tuhan berikan kepada kita secara maksimal, secara fokus, dan setiap kerja keras kita, percaya pada diri kita sendiri dan rencana Tuhan dalam hidup kita, serta menunjukkan pada Tuhan bahwa Dia tidak salah memilih kita. Kita harus percaya diri. Kita tidak boleh merasa lemah saat para laki-laki di luar sana mendiskriminasi kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan membuat perempuan karena suatu alasan. Ia percaya kepada kita bahwa kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan berani. Berhentilah mengeluh, berkecil hati, dan merasa lemah. Karena jika kita bersikap demikian, artinya kita bukan perempuan. Karena perempuan sesungguhnya harusnya berani dan tidak malu saat dicibirkan, saat diejek. Jadilah perempuan sejati yang bangga menjadi perempuan. Supaya dengan demikian tidak ada lagi kata diskriminasi dalam kamus hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Priastiningsi dari kelas 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru Dewan Juri beserta teman-teman yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang emansipasi wanita di era globalisasi. Seperti yang telah kita ketahui,
emansipasi wanita adalah proses di mana wanita meninggikan derajatnya dari kedudukan sosial ekonomi yang mengekang kebebasannya untuk berkembang lebih maju. Berbicara tentang emansipasi wanita, tentu tidak luput dari ingatan kita sosok Ibu R.A. Kartini. Sosok yang terus berjuang untuk meninggikan derajat wanita supaya para wanita mampu menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini tentu telah terbukti dengan banyaknya profesi yang dapat diambil alih oleh kaum perempuan, seperti tentara, polisi, dokter, dan sebagainya. Kemampuan dan keterampilan seorang wanita mampu setara dengan pria apabila seorang wanita dapat menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Di era globalisasi ini, tentu saja wanita tidak hanya bekerja di lingkungan rumah, tetapi wanita juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Beberapa perempuan Indonesia telah membuktikan kepada bangsa ini bahwa perempuan mampu memegang peranan penting bagi pembangunan bangsa ini. Salah satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, wanita pertama yang pernah memimpin negara ini. Ibu Sri Mulyani yang sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ibu Retno Marsudi yang sekarang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Mereka semua adalah pelaku emansipasi wanita. Ibu R.A. Kartini pasti bangga kepada mereka. Permasalahannya sekarang ini banyak generasi muda perempuan Indonesia yang terlena dan terombang-ambing oleh arus globalisasi. Contohnya, banyak generasi muda yang jatuh ke dalam pergaulan bebas. Tidak sedikit efek dari era globalisasi berpengaruh negatif. Bahkan permasalahan ini jika terus-menerus dibiarkan dan tidak ada usaha untuk melakukan perubahan, maka akan menciptakan generasi muda perempuan Indonesia yang tidak memiliki masa depan yang pasti. Akibat dari persoalan ini, akan semakin banyak perempuan yang jatuh ke dalam pergaulan bebas. Mengingat perjuangan pahlawan untuk memperjuangkan emansipasi, seperti itu membuat Ibu R.A. Kartini kecewa. Emansipasi wanita ini seharusnya menjadikan generasi muda perempuan Indonesia yang cerdas, bukan lemah. Jadikanlah perempuan sebagai subjek bagi bangsa ini, tidak hanya terus-menerus menjadi objek. Sekaranglah saatnya generasi perempuan muda Indonesia untuk mencatatkan dirinya sebagai pelaku emansipasi wanita. Buktikanlah bahwa generasi muda perempuan Indonesia mampu memegang peranan penting bagi pembangunan bangsa yang tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera kepada yang terhormat para juri, Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta semua yang menyaksikan tayangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini, saya, Luna Putri Kinasih sebagai perwakilan dari kelas 8F, dapat menyampaikan pemikiran saya mengenai peran perempuan dalam era globalisasi. Hadirin yang berbahagia, seperti yang telah kita rasakan bersama, Indonesia telah berkembang pesat dari masa ke masa. Negara kita tercinta ini semakin dipandang oleh mata dunia dan menjadi bagian dari era globalisasi,
di mana suatu hal semakin dikenal secara luas di seluruh dunia. Sebelumnya, marilah kita menilik perjalanan revolusi industri. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 dan ditandai dengan munculnya mesin mekanik yang mengandalkan tenaga uap dan air. Selanjutnya, pada tahun 1863 sampai 1947, kita beralih ke revolusi industri 2.0. Pada masa inilah, kiprah perempuan Indonesia mulai bermunculan karena perjuangan seorang pahlawan, Ibu kita Kartini. Seorang gadis muda yang berasal dari keluarga terpelajar. Meski begitu, keluarganya masih memegang teguh ajaran masyarakat bahwa peran perempuan di rumah hanya untuk mendukung suaminya. Kartini menuliskan banyak kritik lewat surat. Dia bercita-cita untuk memajukan derajat perempuan. Ia berpendapat bahwa kita sebagai perempuan harus dipandang setara, layaknya kaum laki-laki. Perjalanan pun terus berkembang hingga revolusi 3.0, dan kini kita berada pada revolusi 4.0. Pada masa ini, pandangan dan pola hidup masyarakat mulai berubah. Dan karena perkembangan yang begitu pesat, kita pun dihadapkan pada era Society 5.0. Karena perjalanan itulah, perempuan Indonesia semakin tampil kiprahnya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita dipermudah untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Perempuan tidak hanya menjadi tokoh pendukung, melainkan berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Tak hanya memperjuangkan persamaan derajat dalam gender, Kartini pun berjuang dalam memajukan persamaan di sosial dan edukasi. Berkatnya, kita dapat melihat banyaknya perempuan hebat yang menempuh pendidikan tinggi dan berkualitas. Oleh karena itu, sekarang kita banyak mendengar berita-berita dan juga kabar tentang perempuan hebat yang berprestasi di segala bidang. Sebagai contoh, Dian Pelangi, seorang desainer ternama yang berhasil mendobrak dunia fashion dengan cara memamerkan karyanya di Fashion Week New York dan Paris. Selanjutnya, pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil memperoleh medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Selanjutnya, siapa yang belum pernah mendengar nama Sri Mulyani? Orang Indonesia pertama yang merupakan seorang perempuan menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tak hanya itu, ia bahkan menerima penghargaan sebagai Menteri Terbaik tahun 2018. Hal inilah yang menjadi bukti nyata bahwa perjuangan Kartini bukanlah sia-sia. Akhir kata, saya ingin mengajak semua perempuan Indonesia dan semua saja yang menyaksikan tayangan ini untuk semakin aktif dalam masyarakat. Cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar tak lain adalah dengan belajar giat, aktif dalam kegiatan sosial, berprestasi di segala bidang. Dan perlu kita ingat, prestasi memang penting, namun jujur yang utama. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mikael Adria Jasa Putra Marika dari kelas 8E nomor absen 25. Kali ini saya akan berpidato tentang peran wanita dalam era globalisasi. Apabila kita berbicara tentang hak-hak wanita, kita pasti akan terpikirkan oleh sosok wanita yang bernama R.A. Kartini. Wanita asal Jepara ini memiliki pemikiran maju pada masanya. Pemikiran untuk maju tersebut diekspresikan melalui buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Namun di masa sekarang, banyak sekali wanita yang menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk memperjuangkan dirinya melalui media sosial, terjerat dalam internet prostitusi online, dan juga tidak banyak wanita-wanita yang menceraikan suaminya karena alasan bisa mencari uang sendiri dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri sendiri. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik, kasus perceraian di Kota Semarang pada tahun 2020 mencapai 533 kasus. Hal ini terlihat bahwa wanita lebih nekat untuk hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Tidak hanya dalam lingkup secara luas, dalam lingkup pendidikan pun tidak jauh beda dengan pola masyarakat secara luas. Banyak juga mahasiswi yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya atau yang biasa kita sebut dengan antisosial. Hal itu pula terlihat bahwa banyak sekali mahasiswi yang melaksanakan kuliah hanya untuk ingin terlihat bermewah-mewah, bersenang-senang, dan hanya ingin jalan-jalan, sehingga pendidikan hanya dibuat untuk sebagai bahan status di media sosial. Hal ini membuat generasi wanita Indonesia menjadi generasi yang bimbang tanpa masa depan yang jelas. Hal ini sangat jauh dari makna hak-hak wanita yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini pada zaman dahulu. Padahal zaman dahulu, untuk mendapatkan pendidikan yang setara, bebas dan selayak-layaknya, wanita harus dengan susah payah memperjuangkan hak-hak tersebut yang telah diperjuangkan oleh para pejuang wanita. Oleh karena itu, sebagai wanita kita harus selalu berjuang, tidak meremehkan hak-hak yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pada zaman dahulu. Dan kita wajib berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa wanita seperti Ibu Sri Mulyani, Ibu Susi Pujastuti, dan Ibu Iriana Joko Widodo. Mereka adalah sosok wanita yang berjasa bagi keluarga dan bangsa. Terima kasih. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik kali ini, kita semua dapat berkumpul dengan sehat tanpa ada halangan apapun di acara lomba pidato dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, kejayaan, kemakmuran, serta kesejahteraan yang dapat kita rasakan saat ini tidak lepas dari adanya perjuangan para pahlawan kita yang tangguh dan berani. Sehingga kita semua terlepas dari belenggu penjajahan. Untuk itu, marilah kita bercermin kepada para pahlawan kita atas sikap, sifat, perilaku, dan kepribadiannya, sehingga kita dapat mencontoh untuk menjadi insan yang lebih baik. Baik, mari kita tengok salah satu sejarah perempuan pahlawan kita. Beliau adalah orang yang ulet, tangguh, gigih, juga pandai. Beliau mampu dan berhasil mempersamakan hak kemerdekaan untuk hidup bermasyarakat pada para perempuan di zaman dahulu. Supaya para perempuan juga bisa sama-sama merasakan hal yang dianugerahkan oleh Tuhan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini, perempuan kelahiran Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang perempuan
yang berusaha mensejajarkan derajat laki-laki dengan perempuan khususnya di Indonesia. Akibat rasa cintanya kepada Bumi Pertiwi sehingga menyebabkan beliau terus semangat untuk berkarya. Kita sebagai penerus bangsa sudah sepantaskan untuk mengambil nilai dan teladan positif dari Raden Ajeng Kartini. Kesimpulan yang dapat kita contoh adalah rasa semangat untuk berjuang, pantang menyerah, dan berkarya itu sangat penting untuk kita semua. Sebagai generasi penerus yang masih menyandang status pelajar, belajarlah untuk terus memupuk rasa semangat dalam diri, untuk terus belajar dan melawan kebodohan, serta berkarya. Jika Raden Ajeng Kartini mampu menghasilkan sesuatu yang positif, maka kita sebagai pelajar pun mampu melakukan hal yang positif dan baik pula dengan nilai semangat yang sama. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas waktu yang sudah untuk demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Shalom. Selamat siang yang terhormat, Buder, Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Yolenta Sekar dari kelas 8B, nomor absen 32. Puji syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat memperingati Hari Kartini dengan tema Peranan Perempuan dalam Era Globalisasi. Sebagaimana telah kita ketahui, Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah pahlawan bangsa yang memperjuangkan hak asasi wanita. Beliau telah membawa perubahan untuk kaum wanita di Indonesia. Mengingat sejarah zaman dahulu, seorang wanita tidak diperbolehkan mendapat pendidikan secara formal. Tetapi, dengan adanya peran Ibu Kartini, ia telah membuka sekolah untuk kaum wanita, sehingga sekarang ini wanita-wanita Indonesia memiliki derajat yang sama dengan kaum pria. Sebelum itu, kaum wanita dinikahkan dalam usia muda dan tidak bisa mendapatkan pendidikan sebaik kaum pria. Kartini juga melihat kakaknya selalu ditindas oleh suaminya, tergerak hati untuk meningkatkan derajat kaum wanita agar tidak lagi ditindas dan bisa mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dengan perjuangan Ibu Kartini, ia melakukan segala hal untuk menyamakan derajat kaum wanita. Sekarang ini banyak wanita-wanita Indonesia yang sama suksesnya dengan kaum pria. Kaum wanita tidak lagi ditindas seenaknya. Wanita sekarang memiliki banyak hal yang dapat dilakukan, tidak seperti zaman dahulu. Berkat perjuangan Ibu Kartini telah menghasilkan banyak tokoh wanita dalam peranan besar masyarakat Indonesia. Seperti contohnya Ibu Sri Mulyani. Beliau adalah seorang Menteri Keuangan Indonesia tahun ini. Lalu, siapa sih yang tidak kenal Ibu Retno Marsudi? Ya, beliau adalah seorang Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Dan tentu masih banyak lagi tokoh wanita. Hebat-hebat kan kaum wanita Indonesia? Nah, kita sebagai kaum wanita sekaligus kaum pelajar Indonesia sepatutnya mencontoh peran besar Kartini di Indonesia kini
dengan belajar sungguh-sungguh, mengasah potensi, dan menghasilkan prestasi membanggakan bagi diri sendiri, bangsa, dan negara. Teruslah bersemangat dan jangan pantang menyerah dalam meraih cita-citamu. Demikian pidato saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam dari kaum wanita Indonesia, saya, Yulinta Sekar, semangat perjuangan wanita Indonesia. Sekian, terima kasih. Kepada sekolah serta Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta para siswa dan siswi yang saya cintai. Perkenalkan, saya Joseph William, mewakili kelas 8H. Saya di sini untuk menyampaikan pesan melalui pidato ini. Raden Adjeng Kartini adalah salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang berkat pemikiran membuat emansipasi wanita kian meluaskan peran perempuan. Sebab di masa kolonial terikat pula dengan norma-norma budaya patriarki dalam kehidupannya sebagai perempuan Jawa. Peran perempuan dianggap tak setara dengan laki-laki. Pemikirannya lugas menentang budaya turun-menentung tentang peran perempuan yang lazimnya hanya menjalani kehidupan sebagai istri. Ibu dan dianggap tak mampu melakoni peran laki-laki. Perjuangan Raden Adjeng Kartini untuk pendidikan perempuan Jawa. Di masa itu, belum banyak perempuan yang dapat mengenyam pendidikan. Tidak seperti saat ini, baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan memperoleh pendidikan. Hingga usia 12 tahun, R.A. Kartini akhirnya memperoleh pendidikan di Europe Agri Schools atau disebut ILS. Dan semua murid di sekolah ini diwajibkan berbahasa Belanda. Namun tradisi Jawa menghentikan langkah putri Jawa itu mengenyam pendidikan di sekolah. Sosok Kartini sangat mengagumkan dan tidak mungkin ada sosok seperti Kartini pada zaman ini. Zaman yang serba keras dan serba cepat. Sosok ia saat ini masih dibutuhkan oleh kita. Sebab perempuan saat ini mulai terjajah kembali seperti dulu saat Indonesia masih terjajah. Mereka ingin kebebasan, ketenangan, dan kedamaian. Mereka ingin saat ini Kartini muncul sosoknya kembali. Tapi hanya sia-sia belaka. Nah, pada saat ini kita hanya bisa mengenangnya. Maka mari kita sama-sama mengenang Hari Kartini, hari di mana Kartini dilahirkan. Dengan mengenang Kartini diharapkan kita bisa lebih mengenal tentang Kartini dan juga kita bisa meningkatkan derajat wanita. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Juri, selamat siang dan berkah dalam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sheryl Aulia Sondang, perwakilan dari kelas 8A nomor absen 8. Dan kali ini saya akan berpidato dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema Perempuan dan Diskriminasi. Seringkali perempuan beraksi justru dianggap mencari mati di lingkungan yang sudah dimabuk patriarki. Seperti yang kita semua tahu, bahwa di zaman yang sudah modern ini, gerak perempuan masih sering dibatasi. Masih banyak orang yang mengkotak-kotakkan segala sesuatunya dengan gender. Sebagian perempuan menerima banyak hambatan dan cobaan, bahkan hanya dalam memilih sesuatu. Tak jarang, perempuan juga merasa bersalah jika melakukan sesuatu yang dianggap jauh dari kodrat perempuan di mata masyarakat. Seperti berkarir, menikah di atas usia 25 tahun, melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2, atau bahkan memiliki gaji di atas laki-laki, perempuan dianggap tidak bisa menghargai. Malah perempuan kerap kali dituding egois jika mempertahankan posisinya dalam pekerjaan ketimbang mengurus rumah dan masakan. Ambisi dalam diri perempuan dipaksa untuk ditekan agar tak muncul spekulasi, menyalahi tradisi.
Perempuan yang berani maju unjuk diri seringkali dianggap sebagai orang yang tak sabaran dan sekali lagi menyalahi aturan. Bahkan menurut catatan Najwa, penelitian menunjukkan sukses berdampak positif kepada laki-laki, namun seringkali diartikan sebagai hal yang negatif terhadap perempuan. Bahkan perempuan untuk naik jabatan hanya akan dilakukan jika keadaan sudah mendesak dan tidak ada laki-laki lain yang bisa menggantikan pekerjaan tersebut. Terkadang perempuan bahkan dianggap sebagai cadangan untuk laki-laki yang tidak bisa mengambil peran. Diskriminasi adalah hal yang sayangnya sangat lekat bagi kami kaum perempuan. Bahkan nada-nada cibiran terkadang datang dari kaum kami sendiri. Perundungan lebih sering datang dari perempuan untuk perempuan lain. Perempuan seharusnya didukung, perempuan seharusnya dihargai. Sesama perempuan harusnya bergotong royong untuk mensupport perempuan lain, bukan mencela jika rekannya berjaya. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat perempuan takut untuk memilih jalannya sendiri. Tak bebas berekspresi, akhirnya membuat perempuan mengurung diri. Padahal masih banyak potensi lain yang perlu digali. Seharusnya kesetaraan gender mulai ditanamkan dan diangkat ke kehidupan sehari-hari, agar perempuan lain tak banyak menunggu untuk bisa menjadi lebih dari sebatas perunggu. Padahal kalau dipikir, patriarki sebenarnya merugikan pihak perempuan maupun laki-laki. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan selamat Hari Kartini bagi perempuan hebat di luar sana dan juga perempuan-perempuan yang ada di ruangan ini. Saya pamit undur diri, selamat siang, terima kasih, dan berkah dalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya kasihi, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan lomba siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Fitruvian Aditya, Gradeso S. Lodianto, kelas 8C nomor 30. Dengan bangga akan mempersembahkan pidato dengan tema Peran Wanita di Era Globalisasi. Habis gelap, terbitlah terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Ayu Kartini, sosok wanita hebat pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasanya wanita lahir hanya untuk direndahkan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi para kaum laki-laki. Namun pemikiran itu runtuh dan dilawan sungguh-sungguh oleh wanita yang lahir di Jepara ini. Bahwasanya sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun wanita, semuanya memiliki derajat maupun status sosial yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya sama. Semuanya seimbang. Semuanya sama-sama membutuhkan. Laki-laki butuh wanita, sedangkan wanita juga butuh laki-laki. Berkat jasa beliau, di era globalisasi ini, peran wanita bukanlah suatu hal yang tabu untuk melakukan aktivitas yang di luar perkiraan wanita, namun masih dalam batas-batas yang wajib diperhatikan. Di era globalisasi seperti saat ini, peranan wanita sangat dibutuhkan dalam membangun tuntutan perubahan nasional. Wanita tidak harus selalu berperan di dalam rumahnya, namun wanita sekarang bisa berperan di bidang manapun, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Banyak perempuan Indonesia yang dapat membuktikan bahwa era globalisasi justru menjadi era yang baik untuk memajukan bangsa ini. Emansipasi wanita di era globalisasi juga dituntut untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan generasi yang terombang-ambing dalam pergaulan bebas.
Maka dari itu, era globalisasi wanita diharapkan mampu untuk memerangi efek negatif generasi bangsa dan turut membangun pembangunan nasional secara menyeluruh. Mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam membangun negara di era globalisasi ini. Demikian pidato yang saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kiranya pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang yang terhormat Ibu Yopi Handayani SPD dan Ibu Dr. Anda Kristina Sri Puji Astuti sebagai guru Bahasa Indonesia dan sebagai juri perlombaan pidato Hari Kartini. Saya Agnes Alicia Andrian mewakili kelas 8C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato mengenai perempuan dan diskriminasi. Tidak hanya perempuan yang menerima diskriminasi. Hari Kartini selalu diperingati setiap tahunnya. Begitu besar jasa Kartini dalam melawan diskriminasi. Tapi ternyata kita melupakan satu hal. Tidak hanya perempuan yang menerima diskriminasi. Memang, masyarakat lebih sering membicarakan perempuan daripada laki-laki. Tapi sebenarnya, tidak hanya perempuan yang menerima diskriminasi. Menurut Atikah Ismah Winahayu dalam media Indonesia.com, Indonesia ada di peringkat 103 dari 162 negara di dunia atau ketiga terendah se-ASEAN dalam kesetaraan gender. Setelah diusut, laki-laki jarang membicarakan masalahnya dengan jujur, sehingga bisa dikatakan sebenarnya laki-laki pun tertindas dalam struktur budaya patriarki. Laki-laki dianggap lemah bila menangis, padahal laki-laki pun berhak untuk mengekspresikan perasaannya. Pekerjaan rumah tangga dianggap tabu dan memalukan bagi laki-laki. Padahal itu adalah pekerjaan yang harus dikuasai untuk dapat bertahan hidup, apapun gendernya. Laki-laki identik dengan kekuatan, kekuasaan, kemampuan, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya, semua stigma tersebut menyudutkan mereka. Pada akhirnya, laki-laki yang tidak memiliki stigma seperti yang disebutkan, mereka tertekan. Dan rasa tertekan itu mereka curahkan dalam bentuk perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Perempuan dinilai tidak perlu berpendidikan tinggi, tidak pantas bekerja penuh ambisi, mesti lebih bisa merawat diri, dan anggapan lainnya yang barangkali sering keluar dari mulut orang di sekitar kita, sesama perempuan, atau bahkan dari diri kita terhadap kita sendiri. Maka pada situasi ini, budaya patriarki sama-sama merugikan perempuan dan laki-laki. Pengutaraan hak-hak dan pengalaman diskriminasi oleh laki-laki maupun perempuan bisa menyadarkan orang-orang mengenai diskriminasi yang dianggap normal. Sampaikan dengan baik dan benar agar pihak lain tidak merasa tersudutkan. Karena bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja yang butuh dibebaskan dari diskriminasi, namun keduanya, dan bentuk pembebasannya pun berbeda. Indonesia butuh kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki sisi kuat dan lemahnya masing-masing. Berpikir sebelum bicara dan bertindak dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa akar dari banyaknya ketidakadilan yang perempuan dapatkan adalah ketidakadilan yang didapatkan oleh laki-laki. Jika dibiarkan terus-menerus, dampak dari laki-laki yang tidak mendapatkan keadilan adalah berkali lipatnya ketidakadilan yang didapatkan perempuan. Siapapun kamu, laki-laki atau perempuan, mari ciptakan kesetaraan gender agar kita sama-sama tidak menjadi korban. Demikian pidato saya mengenai perempuan dan diskriminasi. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Dewan Juri Lomba Pidato SMP PL Domenico Savio Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih-Nya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat semuanya. Jadilah wanita pemimpin, percaya diri, dan berani. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aurelia dari kelas 8K dengan nomor presensi 7. Hari ini perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Perempuan dan Diskriminasi. Sebuah fakta, keterbelakangan pola pikir sebagian masyarakat bangsa ini yang masih menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas 2. Masih terjadi ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi perempuan. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan jenis kelamin. Diskriminasi yang dialami perempuan berawal dari budaya patriarki dalam pemahaman tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan. Berikut beberapa diskriminasi yang sering dialami para perempuan tanpa memandang usia atau status sosial mereka. 1. Diskriminasi budaya. Perempuan di Indonesia masih terjebak dalam pernyataan masyarakat bahwa urusan perempuan sebatas urusan dapur dan rumah tangga. Pemikiran bahwa perempuan itu lemah, tidak mandiri, dan tidak pantas dijadikan pemimpin juga masih kuat. 2. Diskriminasi politik. Posisi perempuan dalam kursi politik baik parlemen atau tingkat daerah masih minim. 3. Diskriminasi pendidikan. Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi karena nantinya hanya bertugas untuk mengurus rumah dan anak. 4. Diskriminasi di dunia kerja. Masih terdapat beberapa perusahaan yang lebih memprioritaskan laki-laki dalam mengemban suatu tugas. 5. Diskriminasi fisik. Diskriminasi seperti bentuk tubuh, warna kulit, jenis rambut, atau bagian tubuh lainnya yang masih menghantui kaum perempuan. Cara untuk mengatasi diskriminasi gender yaitu 1. Mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. 2. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk proses pemilihan keputusan. 3. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan perempuan di setiap daerah. Perempuan memang tidak sekuat pria, tapi ada perempuan hebat di balik kesuksesan pria. Jadilah perempuan yang mampu menjaga kehormatannya baik dari segi penampilan, sikap, dan juga tutur kata. Bukan rendah diri dan tinggi hati, tapi rendah hati dan tinggi prestasi. Terima kasih kepada Ibu Kartini yang telah menginspirasi banyak wanita di tanah air untuk terus berjuang dan berkarir. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Sekian dan terima kasih.